warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita diberi kesehatan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 12 SD Negeri 9 Kaliwang. Marilah kita buka acara ini dengan melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Ariandi SPD. Pada Bapak Ariandi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, karena tidak ada kesuksesan tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din وعافية في جسد وزلة في النعيم وبركة في الرزق وطولة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ariandi SPD. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kaliwang.
Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan. Namun sebelumnya, sebagai umat muslim yang beriman bertakwa, wajib hukumnya kita bersyukur. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua yang hadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi CGP angkatan 11 hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2024. Semoga di tahun ini merupakan tahun yang terbaik buat kita semua, khususnya 3 calon guru penggerak, yaitu Ibu Harmini, Ibu Lydia, dan Ibu Yuliati, senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kegiatannya lancar dan sukses dalam melaksanakan semua tagihannya. Itu semua karena Allah SWT. Tanpa keterlibatan Allah maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu iman dan Islam tetap kita kedepankan, karena tanpa iman dan Islam tentunya segala kegiatan kita akan sia-sia belaka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu salawat dan salam tak lupa kita teruskan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, karena beliaulah sehingga kita semua diberikan cahaya, diberikan nur, terus dibukakan pintu hati kita, diangkat derajat kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti yang kita nikmati saat ini. Salah satu kegiatan kita yaitu diseminasi, berbagi, menyampaikan informasi. Nah, Rasulullah SAW tidak luput dari zaman dulu sampai sekarang. Kita masih dianjurkan meneruskan titah beliau, saling memberikan informasi yang terbaik sesuai dengan kegiatan CGP hari ini. Semoga teman-teman kita dapat dukung 100%, tidak ada tawar-menawar. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru yang menjadi peserta diseminasi. Semoga apa yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak ini tentunya kita dapat menerimanya, kita dapat menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita, karena apa yang disampaikan oleh ibu-ibu ini tentunya punya nilai tambah. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini di kelas ini, di ruangan ini, tentunya sudah siap kesehatan jasmani dan rohani, sudah siap dengan segala waktu kita dari awal hingga akhir kita laksanakan kegiatan ini. Semoga kita semua diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk calon guru penggerak ini selamat melaksanakan tugasnya, selamat memberikan ilmunya. Jangan sampai kita menyimpan atau menyembunyikan ilmu yang sudah kita dapatkan dari beberapa proses yang sudah diterima. Untuk itu diharapkan pada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir, mari kita ikuti acara ini dari sekarang sampai selesai, lebih kurang nanti sampai jam 2 ya. Insya Allah informasi yang akan saya terima sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Silakan tetap kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berkarya dan selamat berbagi ilmu atau informasi kepada 3 calon guru penggerak ini. Insya Allah kedepannya akan menjadi yang terbaik, baik buat dirinya ataupun buat pendidikan di SDN 9 Taliwang dan umumnya di KSB atau secara nasional. Selamat berjuang, lebih kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD 9 Kaliwang. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh ketiga calon guru penggerak kita. Pada ketiganya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari materi yang kami pelajari sebagai calon guru penggerak. Kegiatan ini adalah untuk pemenuhan aksi nyata modul 1.4, di mana kami sebagai calon guru penggerak diwajibkan untuk melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata ini kami pilih adalah penyampaian ilmu yang kami peroleh di materi budaya positif untuk Bapak Ibu ketahui semuanya. Sehingga budaya positif nantinya harapan kami dapat terlaksana, dapat terwujud di lingkungan sekolah kita SDN 9 Kaliwang. Kenapa perlu adanya terwujudnya budaya positif di sini? Itu dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman, tentram, ya, pembelajaran yang menyenangkan. Itu adalah cita-cita besar dari kami sebagai penggerak yang diharapkan dapat menjadi penggerak pendidikan untuk reformasi pendidikan di Indonesia. Baik, kita masuk ke materi. Saya sambung materi yang disampaikan oleh saudara CGP saya tadi, Ibu Yuliati. Saya mulai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Artinya bahwa kalau kita sudah memegang teguh nilai kebajikan itu, maka perilaku kita nantinya itu tidak akan lepas dari nilai-nilai itu, sehingga akan mencerminkan perilaku baik murid maupun guru dan seluruh warga sekolah itu mencerminkan perilaku yang baik. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ada beberapa contoh nilai kebajikan tergantung institusinya. Kita tahu bahwa suatu daerah misalnya punya aturan sendiri. Misalnya, saya kasih contoh. Di suku Madura tidak mengenal yang namanya warna hijau. Tidak mengenal warna hijau. Warna hijau itu digabung dia menjadi
ke dalam kelompok warna biru. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan mereka sejak lahir, dan itu menjadi nilai kebajikan yang mereka sepakati bersama. Warna hijau itu masuk ke kategori warna biru. Kita tidak bisa sebagai warga daerah lain mengatakan, oh kamu salah, ketika orang suku Madura melihat warna hijau terus mereka mengatakan itu warna biru. Itu tidak bisa kita bilang salah, karena kesepakatan mereka warna hijau itu masuk kategori warna biru. Begitupun dengan ini, nilai kebajikan institusi organisasi, ya, ada berbeda-beda setiap institusi. Profil pelajar Pancasila kita kenal 6 dimensi, dan 6 dimensi inilah yang menjadi nilai-nilainya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah kesepakatan yang sudah disepakati untuk nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian primarier program, itu nilai yang mereka tekankan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai kesepakatan mereka. Jadi bagaimana tindakan-tindakan itu sudah mereka sepakati. Tindakan yang bagaimana yang mencerminkan nilai itu sudah mereka sepakati. Selanjutnya contoh, selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Nilai yang dipercaya atau disepakati adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, nilai-nilai dari beberapa institusi, ya, menjadi proyek nilai-nilai kebajikan. Itu dirangkum semua menjadi beberapa nilai-nilai yang bisa kita gunakan. Ya, bisa kita gunakan oleh kita di lingkup sekolah atau di dalam kelas. Nah, nilai-nilai itu contohnya peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kejujuran, harga diri, rendah hati, ya, itu adalah nilai-nilai yang dapat mencerminkan perilaku yang baik. Itu nilai-nilai yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan, dan masih banyak. Ada toleransi, percaya diri, kemudian ketegasan, keselamatan, ya, pengertian, banyak lagi. Nah, itu tadi beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Inilah yang ingin kita tekankan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita ke materi ini, kita speaking dulu sebentar. Coba boleh berdiri biar semangat, ya, biar semangat. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ya, kita mau speaking dulu sebentar, ya. Boleh
kan dulu. Kita mau ice breaking. Sikat, sikut, sakit. Kalau sikat berarti ini, sikut berarti ini, sakit boleh cubit ya, cubit pipinya boleh ya. Ya, oke. Ya, cubit sendiri. Ya, kita mulai ya. Sikat, sikut, sakit. Sikat, sikut, sakit. Sikut, sikat, sakit. Sakit, sikut, sikat. Sikat, sakit, sikut. Sikut, sikut, sakit, sikat. Oke, luar biasa. Luar biasa. Konsentrasi jam segini masih konsentrasi, luar biasa. Silakan duduk. Iya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Tujuan kita mempelajari kebutuhan dasar manusia itu di sini akan saya paparkan 3 tujuan saja. Ya, tujuan kita mempelajari kebutuhan dasar manusia bahwa kita dapat menjelaskan kebutuhan dasar itu yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik itu murid maupun guru. Setiap tindakan kita, tindakan murid kita itu pasti punya motif. Motifnya itu adalah untuk pemenuhan kebutuhannya. Nah, bagaimana nanti lebih jelasnya kita akan jelaskan. Kemudian tujuan selanjutnya, kita dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi anak-anak atau murid kita atau saudara kita yang ada di lingkungan kita yang tindakannya mungkin bertentangan dengan nilai kebajikan, itu dia pasti dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, bagaimana nanti kita jelaskan juga lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, tujuan kita untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia itu, kita dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, kita tahu kita punya murid yang sekian, pasti punya karakter yang berbeda-beda. Pasti cara menyampaikan atau memenuhi kebutuhan mereka itu juga berbeda-beda. Ya, banyak tindakan negatif yang dilakukan. Tapi bagaimana peran kita sebagai guru dan sekolah ini dapat merangkum semuanya untuk sekolah ini menjadi wadah, menjadi tempat untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, lebih lanjut saya akan memaparkan apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua tindakan kita itu atau tindakan anak-anak kita itu, baik yang bikin kita jengkel atau yang membuat suasana tidak enak, itu sebenarnya mereka itu punya tujuan. Ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, ada 5 kategori kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi perasaan aman itu kebutuhan biologis, makanan, rumah, kesehatan, itu dikategorikan sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan dengan di lingkungannya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi di dalam kita ini tetap sebagai kodrat kita sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama orang lain. Bagaimana kita bisa diterima di dalam satu kelompok itu? Ya, itu merupakan satu kebutuhan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak ingin diterima oleh orang lain. Pasti ada perasaan minder atau perasaan sedih jika dia di dalam satu kelompok itu dicuekin atau dianggap tidak ada, ya kan? Jadi kebutuhan itu juga menjadi kebutuhan dasar kita di dalam lingkungan sekolah, berarti juga kebutuhan dasar siswa dan guru juga. Kita satu organisasi, kita satu tim. Jika ada satu orang yang tidak diinginkan di suatu kelompok itu, maka orang itu berarti kebutuhan untuk diterima itu tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi penguasaan, kita lihat sekarang ya, banyak orang ya, dari lagi momen-momennya sekarang ya, orang ingin memenuhi kebutuhan atas penguasaannya. Setiap orang itu punya kebutuhan penguasaan, walaupun tidak menjadi suatu pemimpin, tetapi diakui saja di dalam diakui kemampuannya, diakui keberadaannya, itu sudah termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini zamannya, Ibu. Ini zamannya, Ibu-ibu. Tidak seperti zaman kita dulu.
Kita dulu kalau orang tua kita bilang duduk di situ, duduk di situ. Zaman sekarang duduk di situ anak sudah tidak ada di situ sebentar lagi. Ini zamannya. Jadi tantangan kita akan lebih besar. Sebagai guru tantangan kita lebih besar. Anak-anak sekarang itu lebih bebas, lebih banyak pilihan. Lebih banyak pilihan. Kalau kita dulu, biasanya kita akan dihadapkan pada satu pilihan atau dua pilihan. Boleh kamu memilih seperti ini atau seperti ini. Tapi sekarang yang tidak kita hadirkan saja itu banyak menjadi pilihannya. Nah, kebutuhan ini bagaimana kita sebagai guru di sekolah mampu untuk mengarahkan siswa untuk dapat memilih, ya, untuk dapat memilih hal yang sesuai atau yang tidak berdampak negatif kepada anak. Karena memilih itu adalah kebutuhan mereka, kebebasan itu kebutuhan mereka. Jadi bagaimana PR kita di sini agar anak-anak tetap dapat memenuhi kebutuhan kebebasannya, tapi kita bisa mengontrol sikap atau kebutuhan tersebut pada anak. Kemudian yang kelima, kebutuhan atas kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. Bayangkan Ibu, kalau kita ini gak ada main-mainnya, gak ada tertawa-tawanya, kaku saja, enak gak sih hidupnya? Jenuh kan? Terlalu serius itu gak enak. Jenuh, ya, jenuh. Ada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan traveling, kan, mengunjungi tempat-tempat wisata. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan atas kesenangannya. Ini naluri manusiawi, memang alaminya seperti itu. Kita ini manusia itu, kesenangan itu adalah kebutuhan kita. Nah, begitu juga pada anak-anak. Kadang-kadang pada anak-anak ini, pada siswa kita, untuk memenuhi kebutuhannya itu, kadang dia keluar dari koridor nilai-nilai kebajikan. Kadang mereka keluar dari kepantasan untuk memenuhi kesenangan. Kadang mereka bisa menyakiti temannya, ya, atau membuat orang tidak merasa nyaman. Itu untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru, bagaimana kita dapat mengontrol kebutuhan itu dengan kita menekankan nilai-nilai kebajikan tadi kepada anak-anak kita, seperti itu. Nah, selanjutnya saya kasih contoh kasus, ya, contoh kasus nih di dalam kita belajar. Nah, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia benci dengan Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, menurut ibu-ibu semua, ya, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya nanti ada 4 jawaban. Nanti kita lihat kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya. Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku
Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi si Dinda ini, dari kasus ini kita bisa lihat sebenarnya dia ini kebutuhan yang ingin dipenuhi dengan dia bersenandung itu apa sih? Nah, di situ ada kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan. Yang mau milih kesenangan, boleh dong angkat tangan. Menurut ibu-ibu, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda itu katanya kesenangan. Siapa yang ingin memilih kesenangan? Ya, ibu ulang. Saya ulang ya. Dinda itu nangis pulang dari sekolah, mengadu sama ibunya. Ditanya sama ibunya, kenapa kamu menangis? Pokoknya dia jengkel sama Ibu Rani itu. Kenapa kamu menangis? Jawabannya Dinda itu, ibu guru bilang tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak boleh ada suara katanya. Nah, berarti dia menangis karena dilarang, karena dengan ucapan seperti itu sebenarnya dia bersenandung itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau penguasaan? Kebebasan. Angkat tangan dong yang kebebasan. Ya, nanti dapat hadiah. Kemudian yang kesenangan, ada 2 orang memenuhi kesenangan. Oke. Cinta dan kasih sayang, tidak ada yang memilih. Kemudian penguasaan, ada nggak sih yang memilih penguasaan? Tidak ada ya. Nah, kita lihat jawabannya. Kesenangan, tepuk tangan siapa yang kesenangan? Luar biasa. Kesenangan. Ya, karena dia itu yang senang bersenandung. Kan dia bersenandung, mencapai. Ketika dia bersenandung, perasaan gembiranya itu didapat. Boleh. Karena dia sedang dihadapkan dengan tugas, jadi ada rasa bosan, maka dia bersenandung untuk menghilangkan kejenuhannya atau dia merasa terbebas dari kejenuhan itu, dia bersenandung. Menurut pendapat ibu berarti kebebasan. Nah, ya. Jadi tapi kalau di sini kita lihat itu bersenandung itu lebih kepada dia mencapai kebahagiaan, lebih ke situ kesenangan. Karena seperti ibu, kalau saking senangnya kan suka menyanyi ya, suka teriak, ya. Nah, itu berarti mencapai kesenangan. Nah, yang kedua, kalau seandainya ditanya sama ibunya nih, Dinda, kenapa kamu menangis? Nah, Dinda kasus yang sama ya. Dinda mengatakan, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia nangis, aku udah pakai jepit baru loh, tapi guru ini tidak menyapaku, nangis dia. Berarti dia kebutuhan dia apa? Kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, dan kebebasan. Nah, kayaknya ini udah kompak betul, cinta dan kasih sayang. Luar biasa. Baru pertanyaan kedua sudah betul ini ibu-ibu. Luar biasa. Selanjutnya. Ya, kemudian Dinda misalnya menjawab, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Siapa yang jawab penguasaan? Siapa yang jawab penguasaan? 1 orang yang jawab, 2 orang yang jawab penguasaan, 3 orang.
Yang menjawab kebebasan. Satu orang jawab kebebasan. Kesenangan. Satu aja, Ibu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Ibu menunjukkan ke teman-temannya. Nongkara, tidak rapi gambarnya, tapi Ibu guru menyampaikan ke teman-temannya. Makanya dia nangis. Apa yang kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Kebebasan, ya. Kita lihat hasil penguasaan, ya. Penguasaan. Kan dia itu ingin diakui ya hasilnya, ya ingin diakui hasilnya. Jangan kasih lihat ke teman-temannya, kan malu, ya kan, seperti itu. Yang terakhir. Yang terakhir. Jangan bertanya, jawab. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, katanya. Nah, apa itu? Masa belajarnya gitu-gitu aja, katanya. Apa? Kebebasan, betul nggak? Nah, kalau tidak betul, saya tambah lagi nanti soalnya. Kita lihat hasilnya. Kebebasan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh ya. Ya. Next, pemenuhan kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu sejatinya itu untuk mencapai dunia kita yang berkualitas. Segala keinginan kita terpenuhi. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi semua kebutuhan dasar kita. Jadi jangan nanti ya Bapak Ibu nanti kalau ada siswanya yang menangis ya, atau yang terjadi sesuatu yang kurang bagus, jangan langsung serta-merta mengatakan kamu nakal, kamu begini, kamu begitu. Sebenarnya sejatinya mereka itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi bagaimana penanganannya nanti akan disampaikan oleh rekan saya nanti dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi di kegiatan ini kita akan mengenal nilai-nilai kebajikan itu sebagai pendukung akan terbentuknya budaya positif bagi siswa, bagi sekolah, dan bisa diimplementasikan juga di keluarganya. Baik, masih semangat? Masih. Semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Walaupun sudah siang tapi semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Seperti itu ya. Saya ulang lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya. Walaupun sudah siang tapi semangat kita itu adalah semangat pagi. Seperti itu. Baik, saya lanjut materinya, yaitu keyakinan kelas. Nah, yang kita gembar-gembar dari tadi ini keyakinan kelas, inilah pembahasannya. Tujuan kita mempelajari keyakinan kelas ini
yaitu kita dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, kita dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Ini nanti kita akan praktekkan sedikit. Kemudian selanjutnya kita dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita masing-masing. 3 tujuan dalam memahami dalam penjabaran keyakinan kelas ini akan kita dapatkan setelah kita lalui beberapa slide-slide pemahaman yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau di kemarin itu saya yakin ya, di kelas-kelas kita itu yang ada itu adalah peraturan kelas. Benar nggak? Ya. Benar yang saya lihat itu adalah peraturan kelas. Tapi sebenarnya itu yang sebaik-baiknya itu adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Itu peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya seperti ini. Saya sendiri ya akan terasa kurang dan sampai di perasaan saya itu tidak ingin mengendarai motor kalau saya tidak pakai helm. Entah dia itu sore hari, yang pada notabene sore hari itu tidak ada polisi yang patroli kan? Tidak ada polisi patroli. Ya. Tapi saya yakin karena di dalam jiwa saya ini ada keyakinan keselamatan. Keselamatan yang menjadi keyakinan saya bahwa ketika saya mengendarai motor itu saya harus menggunakan helm. Walaupun memang ada aturan yang mengatakan mengendarai motor itu wajib menggunakan helm. Tapi intinya di dalam jiwa saya itu bukan karena aturannya, tetapi karena ada nilai kebajikan di dalam diri saya bahwa keselamatan itu penting. Kita ingat dulu di waktu COVID, ada nggak yang berani keluar nggak pakai masker? Ada nggak? Tidak ada. Berapapun harga masker itu kita beli waktu itu, ya kan? Karena apa? Bukan karena aturan yang ditetapkan pemerintah kalau keluar itu harus pakai masker, bukan. Tetapi karena kita mengingat kesehatan kita. Kesehatan kita itu yang menjadi nilai yang kita yakini di dalam jiwa kita. Seperti itu. Lanjut. Nah, begitupun murid. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, kalau di dalam kelas kita menerapkan peraturan kelas yang menjadi tolak ukur tindakan mereka itu adalah peraturan kelas, maka saya yakin
siswa kita itu akan melaksanakan peraturan itu ketika ada ibu gurunya. Ketika tidak ada ibu guru, saya tidak peduli. Karena memang hanya mengikuti aturan. Tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Tetapi kalau memang dia yakin, pasti dia akan mengikuti ada atau tidak ada gurunya di dalam kelas. Pasti dia akan mengikuti atau bersikap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah dipahami dan tidak mudah dilupakan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita di lingkungan SD, kemudian SMP, SMA kemungkinan nilai tingkat kesulitannya itu akan berbeda. Karena itu disesuaikan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas tahun ini, tidak boleh keyakinan kelas itu kita gunakan lagi di tahun depan yang warga kelasnya itu bukan warga itu. Sudah naik kan? Nah, kita akan buat keyakinan kelas yang lain. Seperti itu. Jadi untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya, saya akan mempraktekkan langsung. Jadi ibu-ibu ini bisa membuat keyakinan kelas nanti di kelasnya masing-masing. Ini simpel tetapi maknanya itu sudah sangat bermakna, sangat mempengaruhi. Ya, siap? Siap semuanya? Ya. Saya sudah menyiapkan post-it di sini. Ya. Dan juga papan merah dan biru. Ya. Ya, boleh dibagi? Boleh dibagi? Ya, boleh post-itnya dibagi. Boleh dibantu Ibu Yoleti? Ya. Semangat pagi Bu, semangat pagi ya. Kita akan membentuk atau membuat keyakinan kelas. Ya, nanti harapannya setelah ini ya belum terlambat untuk ibu-ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas ya. Ini baru awal tahun pelajaran. Sudah siap ya? Yang pertama, saya sekarang sebagai guru. Kita rubah posisinya ya. Dan ibu-ibu ini adalah sebagai murid. Saya ibu gurunya, ya. Ini murid-murid saya. Siap? Ya. Yang pertama, anak-anak, siapkan kita membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, Ibu mau kalian menuliskan
kelas impian yang anak-anak inginkan. Kelas seperti apa yang anak-anak inginkan? Hubungannya dengan temannya atau kerja kelompoknya atau pembelajarannya, ya. Kelas impian seperti apa yang kalian inginkan? Bisa dilihat dari peraturan-peraturan, misalnya jangan membuli teman, misalnya kan, bisa seperti itu. Tidak ada pembulian, misalnya kan, atau pada saat kita presentasi semua teman itu mendengarkan, misalnya seperti itu. Jadi kelas impian yang seperti apa? Yang sudah selesai boleh menempelkan hasilnya di papan warna merah. Satu aja. Ya. Nggak usah banyak, satu aja. Kelas seperti apa ya? Boleh ditempelkan di papan warna merah. Diingat-ingat ya apa yang ditulis tadi. Diingat-ingat. Satu saja. Ya. Satu saja. Ya, iya. Ya. Nah, semuanya sudah ya? Sudah mencurahkan kelas impiannya ya? Sudah semua ya? Nah, sekarang saya mau membaca apa sih keinginannya dari murid-murid saya ini? Kelas yang saya inginkan selalu saling hormat dan menghargai sama teman. Kemudian kelas yang bersih, kelas yang ramah, hidup rukun dan damai, kelas yang bisa belajar sambil main, yang tidak membosankan. Oke. Kemudian saling menghargai, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian jangan buang sampah sembarangan supaya kelas tetap bersih. Kemudian menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Menyenangkan dalam pembelajaran dan teman-teman yang menyenangkan. Menciptakan kelas yang bersih dari sampah. Kemudian yang terakhir, kelas yang membuat kita betah untuk belajar. Luar biasa murid-murid saya ini. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Yang saya bayangkan tadi itu ada semacam kata-kata negatif. Artinya bukan kata-kata negatif ya, dalam tanda kutip ya. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau seandainya ada tadi, kita akan menjalani step kedua. Tetapi di sini karena kalimatnya itu sudah menggunakan kalimat positif semua, maka tidak ada step kedua. Nanti kita langsung ke step ketiga. Ya, seandainya tadi ada kata jangan buang sampah sembarangan, dilarang atau jangan, itu kalimat yang tidak boleh digunakan. Jadi kalimatnya itu harus kalimat positif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Jadi kita bisa rubah menjadi kalimat positif itu, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itulah kalimat-kalimat yang dimunculkan. Ya, kalimat-kalimat itu menjadi kesepakatan kelas. Ya, murid-muridnya yang luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya, kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas di sini, ya, dengan lingkungan yang bersih, proses pembelajaran yang menyenangkan, ya kan? Nah, di sini
Kalimat-kalimat positif di sini kita akan berdasarkan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti saya paparkan tadi itu ada beberapa: tanggung jawab, disiplin, gotong royong, ya, saling menghargai dan menghormati, ya kan? Seperti itu. Saling menghormati, saling menghargai, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, dan nanti ada bisa muncul nilai-nilai positif lain, tergantung nanti kita lihat kalimat-kalimat positif tadi yang diinginkan, ya. Kita mulai dari kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Masuk ke mana dia? Nilai positif mana? Kelas yang bersih. Disiplin atau tanggung jawab? Tanggung jawab juga, disiplin juga. Bisa dua-duanya berarti ya? Oke. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab. Oke. Saling menghargai. Saling menghargai, oke. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Tanggung jawab, disiplin, boleh masuk dua-duanya ya. Nah. Jangan buang sampah sembarangan. Tanggung jawab. Menciptakan kelas yang bersih dari sampah. Menyenangkan dalam pembelajaran dan teman yang menyenangkan. Saling menghargai atau menghormati, boleh ya. Kelas yang bisa belajar sambil bermain yang tidak membosankan. Nah, tuh, apa tuh? Dua-duanya itu. Hah? Menghormati, menghargai, oke. Selanjutnya, hidup rukun dan damai. Menghargai. Kelas yang membuat kita betah untuk belajar. Disiplin boleh ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Yang terakhir, kelas yang selalu hormat dan menghormati sesama teman. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita itu ada beberapa yang muncul di situ. Kalau seandainya kita memunculkannya itu di mengajak siswa-siswa kita, itu mungkin akan lebih banyak lagi. Tetapi nanti itu penekanannya itu jangan terlalu banyak. Ya, 5-7 lah peraturan keyakinan kelasnya agar mudah diingat. Nah, dari sini kita bisa menetapkan, ya, di sini saling berhubungan, ada yang sama menghormati, menghargai. Jadi nilai kebajikan, keyakinan kelas yang kita hasilkan yaitu 1. Saling atau menghormati dan menghargai. Yang kedua, tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Kita sudah menemukan 3
keyakinan kelas di sini. Nanti mungkin bisa penjabarannya pada saat pembelajaran saling menghormati, tidak mencela. Di situ kami yakin kami bisa saling menghormati, tidak mencela, ya kan? Seperti itu. Kemudian tanggung jawab, kami yakin bisa mengerjakan tugas piket dengan baik, menjaga kelas tetap bersih, gitu kan? Kemudian disiplinnya itu bisa masuk kelas tepat waktu, belajar di saat jam belajar, ya, belajar aktif, tidak bermain, seperti itu. Nah, dari kegiatan kita ini tadi sudah memunculkan keyakinan kelas yang terdiri dari 3 poin. Inilah keyakinan kelas. Menghormati dan menghargai, tanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ketika dipraktekkan di kelasnya itu akan banyak muncul nilai-nilai kebajikan yang lain. Lanjut. Ya, saya sudah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan saya kemarin. Terus, nah, ya, terus dulu, naik dulu ke atas, naik ke atas. Kalimat yang mana? Tadi dulu, bukan dokumen. 1, 2, 3. Saya ke 25. Yang nomor 2. Kelas. Nah, step-step ini sudah kita lalui tadi. Step yang lain, yang bawah, terakhir, ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas itu, kita akan print. Kita cetak keyakinan kelasnya itu sebelum ditempelkan. Nah, di sini ada contoh. Nih, ada daftar penandatanganan keyakinan kelas. Jadi kita itu tanda tangan, semua anak itu tanda tangan. Di sini semua yang terlibat di kelas 5A. Ada nama Ibu Aryati Susanti juga. Karena kemarin itu beliau ada kegiatan di luar, jadi belum sempat saya minta tanda tangannya. Baru di sini ada tanda tangan Bapak Sukardin sebagai guru PJOK di kelas 5A. Kemudian ada wali kelasnya saya sendiri. Kemudian diikuti oleh tanda tangan anak-anak. Jadi sebelum ditempelkan di dinding kelasnya, jadi sebaiknya itu ditanda tangan. Untuk apa? Agar siswa semakin yakin bahwa inilah keyakinan kelas yang mereka bentuk sendiri. Inilah keyakinan kelas yang mereka sepakati. Seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Oke, kita simpan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai dan menghormati. Nanti kita lihat. Dilarang menggunakan narkoba. Tanggung jawab, oke. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Disiplin atau keselamatan atau kesehatan. Ya, itu kan di situ kan tidak muncul. Kan dia banyak sebenarnya nilai. Kesehatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa itu kira-kira? Keselamatan. Nah, kita lihat. Ya. Oh, berarti tanggung jawab betul, menghormati orang lain betul, menghormati orang lain. Menghormati orang lain juga ini tadi ya. Ini kesehatan. Ini jangan berlari ke keselamatan, luar biasa. Dari berapa poin itu semuanya betul, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, itulah akhir dari materi yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat sudah membersamai kami semua di sini. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya. Insya Allah kita akan menjadi tim yang luar biasa kalau kita selalu seperti ini. Ini luar biasa sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diterapkan di kelasnya, dapat diterapkan kepada siswa-siswanya, dan harapannya pembelajaran kita atau sekolah kita atau kelas kita menjadi wadah atau tempat kita untuk belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sriati, rekan guru dari Ibu Harmini, SPD. Diseminasi atau pengembasan yang dilakukan oleh Ibu Harmini menambah wawasan kami bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Secara pribadi, saya mengetahui bahwa setiap perilaku anak adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya, mengetahui posisi kontrol guru, dan bagaimana membuat keyakinan kelas. Selamat kepada Ibu Harmini, terus semangat, terus berbagi ilmu pengetahuan. Kami siap berkolaborasi mewujudkan pendidikan berkualitas di SD Negeri 9 Taliwang. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita gunakan kesempatan untuk kita membuat keyakinan kelas. Ya, kita harus punya keyakinan kelas sehingga dapat terwujud kelas kita itu nanti kelas yang aman, tenang, pembelajaran yang menyenangkan, dan pastinya nanti kalau sudah seperti itu nanti dapat ilmunya yang banyak. Kemudian nanti bisa menjadikan kalian itu adalah orang-orang yang lebih baik, ya, Pik ya. Oke, yang pertama ya. Di sini kita mau buat keyakinan kelas, ya. Kira-kira kelas impian, ya. Kelas impian seperti apa sih yang kalian inginkan? Oh Ibu, saya mau kelasnya itu nanti teman-temannya itu nggak ada yang mencela, nggak ada lagi yang bully-bully. Nanti kalau saya lagi presentasi di depan, semua teman saya memperhatikan saya dengan sebaik-baiknya. Saya maunya seperti itu. Atau masih banyak keinginan lain lagi, mungkin ya. Nah, sekarang Ibu pingin kalian menuliskan di sini ya, satu saja kelas impian yang kalian inginkan, yang paling kalian inginkan. Satu saja, ya. Siap? Siap. Nah, coba ditulis ya, ditulis di sini ya. Nah, ini Ibu bagikan. Ya, tulis di sini kelas impian yang kalian inginkan. Satu saja. Tidak usah banyak, satu saja. Ya. Nanti bisa saja keinginan teman kalian juga keinginan kalian. Nanti kita gabung lagi, ya kan? Misi. Oke. Sekarang boleh ditulis ya.
Satu saja keinginannya atau kelas impian yang ada di dalam pikiran kalian itu. Mungkin kalian pernah melihat video-video orang belajar, wih saya mau deh kelas saya seperti itu. Atau bagaimana, saya belajar itu nanti seperti ini. Saya mau teman-teman saya itu seperti ini misalnya. Ayo, sekarang Ibu ingin tahu, kelas yang kalian inginkan itu seperti apa? Ya. Yang sudah selesai menuliskan impiannya, boleh menempelkan di papan warna biru. Boleh menempelkan di papan warna biru. Atau peraturan-peraturan apa yang kalian inginkan ada di dalam kelas? Ya. Peraturan-peraturan apa yang kalian ingin adakan di dalam kelas ini? Kenapa, Nak? Hah? Satu dulu. Nggak apa-apa ini nanti Ibu kasih lagi. Ya. Sudah ya? Sudah semua ya? Ya, sudah. Nah, perhatikan ya, Ibu mau membaca apa sih impiannya? Penasaran loh Ibu? Ini keinginan-keinginannya ini dalam bentuk aturan-aturan yang diinginkan berarti ya. Nah, Ibu mau membaca satu persatu. Dilarang berkata kotor kepada orang lain. Dilarang berkata kotor kepada orang lain. Oke. Dilarang bermain di dalam kelas. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang bermain saat jam pelajaran. Jangan berbicara kotor dan kasar. Dilarang makan saat jam pelajaran. Dilarang berkata kasar ke orang yang lebih tua atau kepada guru katanya. Mungkin dia sering mendengar ya. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang bermain di saat jam pelajaran. Tidak boleh bully teman. Tidak boleh bully teman. Membuli mungkin ya. Perundungan maksudnya. Tidak boleh membuli teman. Ada lagi. Tidak boleh datang sekolah tidak tepat waktu. Tidak boleh datang sekolah tidak tepat waktu. Nah, mungkin banyak yang melihat temannya datang sekolah terlambat mungkin. Dilarang bermain di kelas saat jam pelajaran. Nah, memang itu Ibu juga lihat. Dilarang main bola di dalam kelas. Memang ada yang main bola di dalam kelas? Ada? Nah, saya ingin kelas saya bersih dan nyaman. Saya ingin kelas saya bersih dan nyaman. Oh ya. Kemudian dilarang bermain di dalam kelas, dilarang bermain bola di dalam kelas, kemudian dilarang berbohong, kemudian dilarang berbohong kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa keinginannya ya, aturannya.
yang kalian ingin terapkan. Begitu. Aturan ini yang ingin ada di dalam kelas. Seperti itu. Ya, aturan ini. Ya, tetapi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana agar peraturan ini kita rubah menjadi satu keyakinan. Sebelum kita merubahnya, Ibu mau kalian semua, anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng, kita ingin merubah bahasa ini menjadi kalimat yang positif. Ya. Kalimat positif itu tidak menggunakan kata dilarang, atau tidak boleh, atau jangan. Ya. Tidak menggunakan bahasa seperti itu. Kita gunakan bahasa positif. Contoh, misalnya di sini dilarang buang sampah sembarangan. Bisa kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif itu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh membuli teman. Nah, bagaimana agar tidak ada kata tidak ada, kita rubah menjadi kalimat positif. Masih ingat yang ditulis? Masih? Yang ini bahasanya masih ingat? Nah, bahasa yang kalian tulis di sini, Ibu kasih waktu sekarang untuk kalian rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Oke? Boleh. Yang tidak bisa nempel lagi, ini boleh diambil. Dua. Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tulis? Sudah dapat? Yang sudah selesai, ya, ditulis saja dulu, anak. Tulis yang rapi, biar nanti Ibu enggak bingung bacanya. Ya, boleh? Mau lagi? Yang sudah selesai. Ya, sudah selesai Fajar? Udah ada. Hebat Fajar ya. Yang udah selesai boleh menempelkan hasilnya di papan berwarna merah. Yang nggak bisa nempel boleh ganti, masih banyak positnya. Yang sudah selesai boleh meninggalkan tempatnya, anak, biar tidak berjubel. Antri anak ya. Nah, nanti kalau sudah jalan keyakinan kelasnya, Ibu yakin nggak ada antri, nggak ada bejubel-bejubel lagi. Antri nanti ya. Oke. Oke. Sudah semuanya? Sudah dapat semuanya ya? Sudah selesai ya? Nah, sekarang Ibu mau membaca lagi nih. Bermainlah di saat jam keluar main. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Makanlah saat jam istirahat. Mainlah bola saat bel keluar main. Kita harus berkata jujur. Berbicaralah kata-kata yang santun. Kita harus sopan santun kepada sesama. Bermainlah di saat jam istirahat. Kita harus berkata
santun kepada orang tua. Kita harus datang sekolah tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya. Bermainlah saat jam keluar main. Kita harus membersihkan kelas. Hormatilah temanmu. Bermainlah saat bel istirahat. Ucapkanlah kata-kata yang sopan. Kita saling menerima sesama teman. Bermainlah di saat jam istirahat. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan untuk, ya cukup. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Ternyata bisa ya. Bisa merubah kalimatnya itu menjadi kalimat yang positif. Ya. Kemudian Selanjutnya, Ibu kemarin sudah pernah menjelaskan beberapa nilai-nilai kebajikan. Sudah pernah enggak? Ada yang tahu apa contohnya? Apa? Kebersihan. Apa lagi? Saling menghormati dan menghargai. Apa lagi? Disiplin. Tanggung jawab. Oke. Nah, nilai-nilai ini kita akan tulis ya. 1, disiplin. Kemudian 2, tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menghormati orang lain. Menghormati. Kemudian yang keempat, menghargai. Kemudian yang kelima, gotong royong. Kemudian yang keenam, saling membantu. Ini nilai kebajikan kita pilih untuk kita tanamkan di dalam kelas kita. Boleh yang ini? Atau mau ditambahkan atau mau dikurangi? Ya? Mau ditambahkan? Ipan? Mau ditambahkan? Tidak? Cukup? Cukup seperti ini? Nanti kita lihat kegiatan atau peraturan yang kalian mau itu tadi, ya, peraturan yang ada di sekolah yang kalian mau tadi itu masuk nanti ke nilai-nilai yang mana? Oke? Ya, kita baca satu-satu ya. Berbicara kata-kata yang santun. Menghargai. Menghormati bisa masuk? Bisa, berarti menghormati masuk, menghargai masuk ya. Jadi boleh kita taruh di tengah-tengah ya. Menghormati dan menghargai. Kemudian kita harus sopan santun lagi. Ya, sama ya. Berarti boleh masuk keduanya. Ya. Kemudian bermainlah di saat jam istirahat. Apa? Disiplin. Sepakat? Ya, disiplin. Kemudian kita harus berkata santun kepada orang tua. Kepada orang tua. Menghormati, pintar sekali. Selanjutnya, mainlah bola saat bel keluar main. Apa? Disiplin dan bisa juga masuk apa? Tanggung jawab ya, boleh dua-duanya. Sudah disiplin juga tanggung jawab terhadap dirinya,
terhadap kelasnya, seperti itu ya. Kita harus datang sekolah tepat waktu. Apa? Disiplin. Makanlah di saat jam istirahat. Disiplin. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Apa? Hebat, tanggung jawab. Jadi kalau orang buang sampah sembarangan itu tidak punya tanggung jawab namanya. Ya. Kemudian kita harus membersihkan kelas. Tanggung jawab juga. Ya, jadi kan kita sudah bagi piket ya. Membersihkan kelas juga tanggung jawabnya berarti ya mengerjakan tugasnya. Bermainlah saat jam keluar main. Disiplin. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Oke. Kemudian bermainlah saat jam istirahat. Ini. Kenapa sama-sama ya? Hormati temanmu. Menghormati. Kemudian bantulah temanmu yang kesusahan. Saling membantu. Kita saling menghormati sesama teman. Saling menghormati, oke, menghormati. Bermainlah bola di luar saat jam istirahat. Disiplin. Bermainlah di saat jam istirahat. Lagi-lagi disiplin. Oke. Kerjakanlah tugas piket bersama teman. Tanggung jawab masuk. Kemudian kalau kita kerja bersama-sama itu masuk apa? Masuk gotong royong ya. Gotong royong boleh. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, bermainlah di saat jam keluar main. Disiplin. Oke. Ini adalah ya keinginan kalian yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti yang ada di sini disiplin, tanggung jawab. Disiplinnya itu bagaimana? Bermain di saat jam istirahat. Kemudian datang sekolah tepat waktu atau datang sekolah tidak terlambat. Kemudian mainlah saat jam keluar main, ya kan? Kemudian ada tanggung jawab, buang sampah pada tempatnya. Kita harus membersihkan kelas. Kalau bahasa kita itu berarti apa? Kita itu berarti bersama-sama. Kalau kita ini, boleh kita masukkan ke gotong royong enggak? Boleh? Kan kalau kita, bahasanya kita itu berarti kita semua. Kita harus membersihkan kelas. Kita berarti bahasanya itu sudah termasuk gotong royong. Boleh. Oke. Kemudian ada menghormati, banyak sekali tidak boleh.
kita saling menghormati, kita harus berkata-kata yang sopan, berkata yang santun. Kemudian gotong royong, harus membersihkan kelas bersama. Oke. Kemudian saling membantu itu ada satu, yaitu membantu teman yang apa yuk? Yang kesulitan. Kesulitan mana kalau di kelas? Apa sih kesulitannya kelas? Misalnya temannya ini tidak membawa pensil, apalagi tidak membawa penghapusnya, tidak membawa bukunya. Bantulah teman, buku paketnya taruh di tengah. Jadi semuanya bisa melihat temannya seperti itu. Jadi berbagi. Ya, seperti itu. Siap? Jadi bisa kita simpulkan sekarang ya. Keyakinan kelas kita, yaitu disiplin dan tanggung jawab kadang ada berdua ya. Boleh kita gabungkan enggak? Boleh kita gabungkan? Ya, jadi keyakinannya itu satu, disiplin dan tanggung jawab. Dua. Nah, menghormati, menghargai itu kan ada sama ya. Boleh enggak kita satukan juga? Menghormati dan menghargai. Dan menghargai. Kemudian yang ketiga, apa? Gotong royong. Kemudian yang keempat, saling membantu atau membantu ya. Nilai keyakinan, nilai universalnya itu membantu. Ya, kita membuat keyakinan kelas saling membantu. Ini ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Boleh dibacakan? Boleh. Coba, apa? Iya, yakin kita ini keyakinan kelas kita? Ya, siap untuk melaksanakannya? Ya, untuk melihat kesiapannya, siap dan tidaknya, nanti kita lihat, kita cetak ya, keyakinan ini kita cetak, baru kalian nanti tanda tangan ya. Nah, tanda tangannya itu bukan kalian saja, ibu juga tanda tangan. Kemudian ada guru agamanya siapa? Ibu Aryati Susanti. Ya, itu guru agamanya. Nanti kita tuliskan juga namanya untuk ditandatangani. Kemudian guru olahraganya siapa? Yang jelas nanti guru olahraga juga ikut menandatangani kesepakatan keyakinan ke kelas kita. Oke? Sebentar Ibu Ibu cetak ya, dan kalian tanda tangan. Siap untuk melaksanakan dengan penuh keyakinan. Semangat untuk melaksanakan keyakinan kelas kita. Semangat ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Luar biasa. Terima kasih. Itu saja yang kegiatan kita di pembelajaran ini. Nanti kita lanjut di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.